Baik, yang pertama yaitu menggunakan uji satu sampel atau one sample t-test. Baik, di sini saya sudah mempunyai satu hipotesis yang akan kita praktekkan, yaitu di sini sudah ada sampel. Maksudnya ini satu sampel t-test adalah sampelnya hanya satu. Nah, di sini ada nilai mata kuliah statistik mahasiswa prodi KPI angkatan tahun 2018 adalah sebagai berikut. Nah, di sini udah ada nilai-nilainya. Dari penelitian sebelumnya diketahui bahwa rata-rata nilai statistik mahasiswa prodi KPI untuk angkatan sebelumnya adalah 85. Nah, ujilah hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata nilai mata kuliah statistik mahasiswa KPI angkatan 2018 adalah 85. Nah, di sini total mahasiswanya kalau saya hitung adalah sebanyak 50 mahasiswa. Lalu kita uji hipotesisnya menggunakan SPSS. Nah, ini saya pakai adalah SPSS 21. Nah, di sini nanti kalian langsung masukkan data hipotesisnya ini, kalian tinggal copy paste, tinggal di copy gini. Nah, ini kalian tinggal copy lalu kalian masukkan di sini. Nah, ini sebenarnya tadi kan ada 5 kolom sampai variabel kelima. Nah, kalian nanti tinggal di cut aja, kalian blok lalu kalian cut lalu pindah jadikan satu variabel seperti ini. Nah, jadinya banyak segini ke bawah, jadi satu variabel. Ini sebanyak 50 mahasiswa totalnya. Kalau setelah itu kalian langsung beralih ke variabel view-nya. Nah, di sini tadi sebenarnya name-nya ini adalah variabel 001, variabel 1. Lalu udah saya ganti menjadi nilai karena yang kita cari adalah nilai mata kuliah statistik. Nah, kalau udah diganti nilai, di sini labelnya kita tulis mata kuliah statistik. Kalau sudah, kita balik lagi ke data view, kita pilih analyze, lalu compare means, kita pilih yang one sample test, t-test, karena kita menggunakan one sample t-test yang kita pakai. Kalau udah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kalian letakkan di sini, kita pindah. Nah, kalau udah, nah di sini tinggal kalian isi. Tadi yang diminta rata-ratanya berapa? Tadi yang diminta adalah rata-rata 85. Nah, tinggal ketik 85. Kalau udah, kita oke. Nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, nanti akan tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, untuk menjelaskan hasilnya, saya ini akan copy ke PPT supaya lebih mudah menjelaskan. Nah, bahwasannya uji hipotesis satu sampel itu kesimpulannya saya menggunakan dengan nilai T dan signifikannya. Nah, di sini nilai T hitung terbesar, yang di sini saya pindahkan sini, saya tulis nilai T-nya adalah 5,04. Yaitu kalau saya tuliskan kurvanya, saya gambarkan kurvanya, di sini letaknya adalah di sebelah sini. Karena apa? Di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Kalau nilainya ini di kuning, dia berarti ditolak oleh H0. Kalau dia letaknya di putih, dia diterima oleh H0. Sedangkan nilai T-nya adalah 5,040. Dia melebihi nilai kritiknya. Nah, cara mencari nilai kritiknya ini bagaimana? Nah, caranya nilai kritiknya adalah jumlah. Tadi jumlahnya kan ada 50 mahasiswa. 50 mahasiswa kurangi 1 menjadi 49. Nah, lalu setengah alfanya ini kan taraf signifikannya adalah 5%. Nah, setengah alfanya berarti 2,5%. Nah, langsung kita lihat tabel T-nya berapa kalau 2,5% ini.
kita lihat data T-nya. Nah, di sini ada derajat bebas. Nah, derajat bebasnya tadi adalah 49. Dan ini setengah alfanya. Setengah alfa tadi 2,5% itu sama dengan 0,025. Berarti nanti garisnya lurus ini. Nah, kita cari derajat bebasnya berapa? Tadi derajat bebasnya 49. Nah, sedangkan di sini maksimal derajat bebasnya adalah 30. Kita ambil yang tak terhingga karena lebih dari 30. Nah, tadi 0,025 adalah lurus ini garisnya. Jadi, data T-nya adalah menggunakan nilai kritiknya adalah menggunakan 1,96. Sehingga saya tulis di sini menjadi 1,96. Makanya ini dia ini nilai T-nya lebih besar dari sini, maka saya letakkan titiknya sebelah sini. Nah, dia berada di garis kuning, di ini kuning, kolom kuning, berarti dia ditolak oleh H0. Nah, kalau dilihat dari nilai T-nya, kalau dilihat dari signifikannya, ini adalah 0,00. Nah, tadi p-value-nya adalah 2,5%. 2,5% tadi berapa? 0,025. Berarti ini signifikannya dia lebih kecil dari 2,55%. Kalau lebih kecil berarti dia ditolak oleh H0. Nah, sedangkan tadi nilai rata-rata yang diminta uji hipotesisnya adalah 85. Sedangkan di sini 00. Maka dapat disimpulkan bahwasannya rata-rata nilai statistik mahasiswa prodi KPI angkatan 2018 adalah tidak sebesar 85 karena dia 0,00. Sedangkan hipotesisnya H0-nya adalah 85. Jadi gitu. Baik, yang kedua yaitu analisis UJT 2 sampel saling bebas. Nah, di sini sudah ada kasus bahwa seorang mahasiswa akan memiliki keterlibatan kerja karyawan di sebuah perusahaan yang ditunjuk berdasarkan sampel sebagai ya masing-masing diambil 20 sampel untuk karyawan
atau baik, yang selanjutnya yaitu menggunakan analisis UJT 2 sampel per pasangan. Artinya nanti ada 2 sampel. Nah, di sini udah ada kasus bahasanya sebuah perusahaan yang bergerak di bidang marketing ingin meningkatkan kinerja karyawan dalam hal penjualan produk. Untuk itu, perusahaan tersebut memberikan training kepada karyawannya apabila training tersebut efektif atau tidak terdapat kemampuan menjual barang. Untuk dilihat pada peningkatan atau tidaknya peningkatan penjualan barang atau produk, untuk itu diambil sampel sebanyak 40 secara acak pada karyawan di perusahaan tersebut dan diperoleh data tersebut. Nah, di sini database-nya yaitu hasil penjualan barang antara sebelum dan yang sudah training. Nah, di sini sebelum dan sesudah sebanyak ada 40, 20 jumlah totalnya nanti 40 kok dijumlah dengan sudah. Nah, kita uji tes hipotesisnya dengan SPSS. Kalian ini tinggal blok, lalu kalian copy paste ke SPSS-nya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi 2 variabel gini. Ini yang sebelum training dan sesudah training. Ini saya sudah namain, kalau namain di variabel view-nya sini. Sudah namain kalau variabel 1 sebelum training, variabel 2 sebelum training. Nah, di labelnya ini kan tadi berdasarkan hasil penjualan barang. Jadi kita labelnya kita tulis hasil penjualan barang sebelum training, dan variabel kedua hasil penjualan barang sesudah training. Lalu kita pilih data view, lagi analyze, lalu confirming, lalu pilih parent sample t-test. Nah, nanti akan penampilannya seperti ini. Lalu klik shift mana bawah, langsung pindahkan ke sini. Nah, kalian langsung oke. Nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, kalau saya pindahkan ke PPT buat penjelasannya, nanti akan jadi seperti ini. Nah, sebelum itu saya jelaskan terlebih dahulu uji tes sampel pasangannya kayak gimana. Nah, ini kalian tentukan H0-nya dulu. H0-nya ini mu 1 sama dengan mu 2. Kalau H1-nya dia mu 1 tidak sama dengan mu 2. Nah, taraf signifikansinya saya tetap menggunakan 5% karena tadi sudah ditetapkan di sini menggunakan signifikansinya 5%. Jadi saya tetap menggunakan 5%. Arah pengajiannya 2 arah. Taraf meta pengajiannya alfa setengah karena dia menggunakan 2 arah. Nah, nilai kritiknya tadi maaf ini salah, saya ganti dulu. Nah, 1,96 ini dari mana? Yaitu tadi jumlahnya adalah 40 dikurangi 1 ada 39. Secara tadi di data T-nya itu maksimal 30. Sedangkan 39 adalah lebih dari itu, maka kita pakai tata hingga. Nah, tata hingga tadi 1,96. Nah, setengah alfanya ini setengah dari 5% adalah 2,5% atau 0,025 desimal. Nah, di sini terpisahkan ya 1,96 ini min 1,96. Nah, langsung kita ambil garis sini. Nah, ini yang dipakai adalah data T dan signifikansinya. Data T-nya ini adalah sebesar 2,924. Kita letakkan di mana? Kita letakkan di sini 2, seharusnya letakkan di sini karena dia positif, dia tidak negatif. Kalau kiri dia negatif, kanan dia positif. Kita letakkan 2 karena 2,924 lebih dari ini, maka kita taruh setelahnya situ di kuningnya. Nah, ini. Nah, kode ini berarti dia berada di area kuning, maka dia ditolak oleh
akan 0. Nah, lalu value-nya ini adalah 0,006. Nah, dia berarti lebih kecil dari 2,5% atau 0,025. Berarti dia kalau lebih kecil dia ditolak oleh H0, maka dapat disimpulkan bahwasanya rata-rata hasil penjualan produk sebelum training dan sesuai training tidak sama, atau dengan kata lain perbedaan kinerja karyawan menyebabkan perbedaan dalam penjualan produk gitu.